Guys, dikatakan apabila negara-negara raksasa di luar daripada Indonesia melihat sendiri bagaimana strategi Jokowi dalam mentadbir urus ekonomi di Indonesia dan menarik seberapa ramai investor-investor datang di Indonesia, di mana strategi Jokowi ini langsung ditiru oleh negara-negara di luar daripada Indonesia. Adakah ini benar guys? Sampaikan negara-negara besar di luar daripada Indonesia meniru strategi pemerintahan Jokowi. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Rin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada kalian semua yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan strategi gila Jokowi datangkan cuan raksasa di luar daripada Indonesia, dan dikatakan juga di mana semua negara-negara raksasa di luar sana meniru bagaimana strategi yang telah dilancarkan oleh Jokowi. Adakah ini benar guys? Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ni guys. Apa-apa pun jom kita simak dulu video ni. Strategi gila Jokowi datangkan cuan raksasa, bikin semua negara ingin tiru Indonesia. Sekarang ya semua negara hampir mau ngikut Indonesia. Dia bilang enggak, saya mau ini di value added gitu, karena mereka ngelihat kesuksesan kita di sini. Nah, Filipina sekarang juga sudah akan meniru Indonesia. Bagaimana Filipina juga akan membatasi ekspor dari barang-barangnya ini untuk diolah menjadi barang jadi. Kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower. Globalisasi melahirkan dunia yang hiperkompetisi, dunia yang diwarnai oleh kompetisi yang super ketat. Oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi. Menciptakan ekosistem ya, Pak Luhut, Pak Presiden berkali-kali menyampaikan kita nggak ngelihat project by project lagi gitu. Kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Sahabat Bagi-Bagi, beberapa teknik gila Presiden Jokowi memang menggiurkan dan menghasilkan keberhasilan yang signifikan. Tetapi, apakah strategi gila yang dilakukan Jokowi dalam hilirisasi tambang Indonesia akan menjadi keberhasilan yang akan menjadi nilai tambah besar-besaran bagi Indonesia? Siapa sangka langkah demi langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membuat Indonesia menjadi negara maju. Hal itu sudah terlihat dalam hilirisasi nikel yang lalu, yang pada akhirnya dibegal oleh Uni Eropa dan dibawa ke meja WTO. Tetapi Jokowi tidak menyerah sama sekali dan malah sengaja membuat negara lain tercengang, yang malah kalau kita lihat dalam beberapa waktu ini, ada beberapa negara yang akan meniru kebijakan hebat dari Presiden Jokowi di dalam negerinya. Sahabat Bagi-Bagi, Presiden Jokowi memang benar-benar ingin fokus untuk menjalankan hilirisasi barang tambang di tanah air. Ia pun tidak takut untuk melarang ekspor tambang mentah meski ditentang oleh beberapa negara. Ketika negara lain sibuk merasa menjadi korban dari kebijakan Presiden Jokowi, ia pun malah terang-terangan seperti mendeklarasikan Indonesia akan menjadi negara maju dengan menyetop semua ekspor besar-besaran. Namun, ada negara yang menganggap bahwa kebijakan yang telah diambil Presiden Jokowi wajib ditiru. Ya, negara itu adalah negara tetangga kita, Filipina.
Filipina menganggap kebijakan yang dibuat orang nomor 1 di Indonesia itu wajib ditiru. Apa buktinya? Filipina bakal meniru Indonesia yang gencar melakukan pembatasan ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi. Selain itu, negara tersebut juga tengah mempertimbangkan penerapan pajak ekspor yang tinggi bagi biji nikel. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu. Meski Filipina punya sedikit kemiripan dengan Indonesia, di mana negara tersebut memiliki nikel dan tembaga atau koper, tetapi jumlahnya tidak sebanyak Indonesia, sehingga bahan mentah Republik Indonesia sulit tertandingi oleh negara-negara lain di kawasan ASEAN. Sahabat bagi-bagi, Indonesia dan Filipina sebagai negara yang sama-sama menghasilkan nikel juga berpeluang untuk bekerja sama memperkuat dan meningkatkan produksi nikel dengan cara mendirikan OPEC bersama. Selain Filipina, beberapa keberhasilan hilirisasi di Indonesia juga ditiru oleh negara-negara lainnya seperti negara di Afrika, Zimbabwe, Kongo, dan Kenya. Bahkan negara nakal dan sebesar Australia pun juga ketahuan meniru kebijakan yang dibuat Indonesia. Buah manis hasil pelanggaran ekspor biji nikel dan pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia memang menggiurkan negara lain, sehingga mereka berbondong-bondong ingin meniru keberhasilan itu. Indonesia sendiri mendapatkan durian runtuh dari nilai tambah dari ekspor nikel yang sudah direalisasi mencapai 33,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 504 triliun rupiah pada tahun 2022. Tidak sampai di situ, pemerintah menargetkan nilai tambah ekspor nikel ke luar negeri akan naik pada tahun ini mencapai 35 sampai 38 miliar dolar Amerika Serikat, di mana ini bisa menggantikan nilai ekspor sawit yang terbesar di Indonesia setelah batu bara. Padahal akibat pelanggaran ini, Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia oleh Uni Eropa yang sok-sokan bilang kalau Indonesia merugikan negara lain karena ekspornya, yang padahal Presiden Jokowi ingin meningkatkan sumber daya manusia dan alamnya untuk bisa menjadi nilai tambah yang sangat besar, yang mungkin kalau dilakukan secara terus-menerus bisa menjadi seperti negara Arab yang kaya akan alamnya dan rakyatnya. Dengan banyaknya negara yang ikut melarang ekspor nikel, maka Uni Eropa secara moral harus bertanggung jawab atas terhambatnya pencapaian tujuan dari SDGs. Karena menghambat Indonesia dan negara lain untuk menyelesaikan program-program nasionalnya untuk mensejahterakan rakyat dari eksploitasi biji nikel. Sahabat bagi-bagi, jika seperti ini, Filipina juga bakalan sering-sering ke WTO nih. Sama seperti Indonesia yang ditentang banyak negara, tetapi yang perlu diingat bahwa kebijakan ini untuk membangun dalam negeri, bukan mimpi luar negeri. Karena suatu negara seperti Indonesia ini harus memenuhi persyaratan negara, yaitu Indonesia untuk rakyatnya dan rakyat untuk Indonesia. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Hurra! Aku teringat satu kata-kata Jokowi, di mana Jokowi mengatakan biar negara-negara di luar daripada Indonesia bergantung sepenuhnya kepada Indonesia. Di mana seperti apa yang kita nampak sebenarnya pada sebelum ini, Indonesia mengekspor bulat-bulat semua bahan-bahan mentah. Apa yang ada di Indonesia diekspor secara terus kepada semua negara yang memerlukan ataupun yang meminta ekspor daripada Indonesia. Tetapi start daripada 2-3 tahun kebelakangan ini ada 1-2 bahan mentah khususnya nikel yang telah Indonesia stop sama sekali, dan selepas sahaja Indonesia stop untuk mengekspor semua bahan-bahan nikel keluar daripada Indonesia, dan selepas daripada itu ramai negara-negara di luar daripada sana kepanasan, di mana kalau kita tengok negara-negara itu sangat-sangat membutuhkan keperluan nikel daripada Indonesia dan memaksa Indonesia untuk mengekspor semula nikel. Dan
Indonesia tidak mahu mengekspor nikel dan sampailah Indonesia dibawa ke dalam persidangan WTO, dan sampailah pada hari ini masalah nikel di Indonesia masih lagi dibawa di dalam persidangan WTO. Tetapi selepas sahaja dibawa di dalam persidangan WTO, Indonesia tidak stop di sana. Indonesia stop mengekspor beberapa bahan mentah yang lain, dan WTO rasanya macam biarlah Indonesia kalau mau stop pun stop lah, di mana ada rasa give up daripada WTO dan membiarkan sahaja Indonesia untuk stop semua bahan-bahan mentah ataupun beberapa jenis bahan mentah untuk keluar daripada Indonesia, disebabkan kalau kita tengok bahan mentah itu adalah kepunyaan Indonesia. Jadi hak Indonesia untuk sama ada untuk mengekspor ataupun membuat sterilisasi, dan selepas itu barulah mengekspor bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia. Dan ini kita dapat nampak strategi yang dibawa oleh Jokowi, dan strategi ini sebenarnya telah diambil ataupun telah diambil untuk diaplikasikan di negara-negara tertentu oleh pemimpin mereka. Kita ambil contoh negara Filipina. Selepas sahaja negara Filipina melihat tindakan ataupun melihat strategi yang dibawa sendiri oleh Jokowi di mana untuk melakukan sterilisasi, dan selepas itu Filipina pun telah stop untuk mengekspor copper ataupun nikel untuk keluar daripada Filipina. Untuk pengetahuan kita semua, Filipina juga merupakan salah satu pengekspor utama bahan-bahan nikel ataupun copper di ASEAN. Tetapi kalau kita tengok penghasilan ataupun ekspor yang dikeluarkan oleh Filipina tidaklah sebanyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh Indonesia. Dan di mana kerajaan Filipina stop untuk mengekspor bahan mentah copper dan juga nikel untuk keluar daripada Indonesia, dan selepas itu kita nak tahu belum lagi ada apa-apa tindakan daripada WTO sama ada mau mengheret sendiri Filipina ke dalam persidangan WTO. Kalau kita tengok, kalau betul lah Filipina dibawa ke dalam persidangan WTO, jadi di dalam persidangan WTO itu Indonesia dan juga Filipina diheret ke dalam persidangan WTO disebabkan untuk stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah dikeluar daripada Indonesia. Tapi kita nak tahu guys, kita just tunggu the next apa yang akan terjadi. Tapi benarlah kalau kita tengok strategi yang dilancarkan dalam strategi sterilisasi yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi ini sebenarnya baik untuk pentadbiran dalam sesebuah negara untuk menggunakan ataupun menggunakan sepenuhnya bahan mentah di dalam sesebuah negara, dan diaplikasikan oleh Filipina sendiri, dan tidak mustahil akan diaplikasikan oleh beberapa negara-negara yang lain. Sebenarnya kalau kita tengok, melakukan sterilisasi itu adalah sangat-sangat baik di dalam ekonomi. Lebih-lebih lagi di dalam zaman sekarang ini yang banyak sekali ekonomi down dan menyebabkan masalah ekonomi semakin meleset. Dengan adanya melakukan sterilisasi ini, mungkin ada kebaikan daripada itu untuk meningkatkan lagi ekonomi di dalam sesebuah negara. Tapi kita nampak dengan jelas strategi gila yang dilancarkan oleh Jokowi ini diambil ataupun ditiru oleh negara-negara di luar daripada sana. Ini menunjukkan strategi yang dilancarkan Jokowi memang sangat-sangat berkesan untuk membangunkan ekonomi dalam sesebuah negara. Pendapat kalian semua bagaimana? Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.